Berjumpa dalam Resika, Renungan Singkat Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa ke-6 ini, kita mendengar sejumlah kata-kata mutiara dari Tuhan kita Yesus Kristus yang familiar di telinga kita. Itu adalah sabda bahagia. Kita dengar antara lain hari ini kutipannya, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tetapi ada juga, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Tentu saja ini sebuah ajaran yang sangat revolusioner. Kalau kita mengamati, membaca kitab suci, ada banyak ajaran-ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat revolusioner, sangat radikal. Kita ingat di dalam Injil Matius bab 19 ayat 23, di sana dikatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ini mungkin timbul pertanyaan di dalam diri kita, karena nampaknya ini bertentangan dengan akal sehat. Kita bertanya, mosok sih orang miskin bahagia? Mosok kaya terkutuk? Siapa sih yang nggak ingin kaya? Dan berapa banyak sih orang miskin yang bahagia? Saudara-saudari, kita perlu memahami bahwa Tuhan Yesus tidak bermaksud mendiskreditkan baik orang kaya maupun orang miskin. Dalam konteks ini Tuhan Yesus hanya ingin meminta kepada kita untuk membangun sikap iman yang benar, yakni mengandalkan Tuhan dalam menaruh segala harapan kita kepadanya. Orang miskin dalam konteks ini adalah mereka yang lapar, mereka yang haus akan Allah. Orang miskin adalah mereka yang punya hati, mereka yang punya sikap sepenuhnya tergantung hanya kepada Allah. Mereka punya sikap untuk merasa tidak ada apa-apanya, lemah dan tanpa daya jika hidup ini tidak mengandalkan Allah saja. Dan kata-kata Yesus tentang celakalah kamu hai orang kaya, ini tentunya tidak bermaksud mengutuk orang kaya itu sendiri. Dia hanya berduka terhadap kemiskinan spiritual dari mereka yang puas dengan kekayaan dunia. Ingat bahwa kekayaan itu mudah menguasai hati dan menjauhkan kita dari kerendahan hati dalam menghadap Allah guna menerima rahmat-Nya. Tentu kita masih ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Timotius bab 6 ayat 10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Orang yang terlalu berakar dalam hal-hal duniawi dan mengandalkannya akan sulit berpaling dari hal-hal surga. Ada banyak contoh, ada banyak teladan dalam gereja kita, terutama Santo Santa. Mereka menghidupi kaul, menghidupi janji kemiskinan. Miskin dari hal-hal duniawi untuk menggapai hal-hal surgawi. Dan mereka terus bergantung kepada penyelenggaraan ilahi. Mereka rela melepaskan keterikatan dengan harta benda dunia demi Allah. Nah, saudara-saudari, kiranya sabda bahagia pada minggu biasa yang ke-6 ini menjadi fondasi bagi kita untuk rohani kita, karena ini menekankan kerendahan hati. Mari kita ingat sekali lagi bahwa orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang-orang yang berdosa, orang yang bukan apa-apa, namun Allah adalah segala-galanya. Dan melalui sabda bahagia hari ini, tentu Yesus mengajak kita untuk membuka mata fisik dan mata hati kita terhadap penderitaan yang ada di sekitar kita. Kalau selama ini yang kita kejar adalah kekayaan dan kenyamanan hidup dengan praktis melupakan orang lain, maka sekarang kita diajak menjadi rela dan ikhlas untuk mengambil jalan yang lebih sulit dengan mengasihi dan hadir bagi sesama dengan memperhatikan mereka. Mari kita jadikan Kristus Yesus sebagai yang pertama yang sulung dalam hidup kita. Yesus Kristus yang hadir di dalam diri orang yang miskin, yang lemah, yang tersingkir, seperti yang pernah dia katakan kepada kita. Apapun yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, itu semua kamu lakukan untuk aku. Banyak di antara kita orang-orang yang mungkin menangis karena beban penderitaan. Semoga kita mampu memberikan penghiburan kepada mereka semua. Berkata